Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Minggu, 19 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jangan Asplos. Apa itu asplos? Jangan asal nyeplos. Berbicara tentang cara berbicara. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk renungan yang kami akan pelajari tentang sebuah kebiasaan. Jangan asplos asal nyeplos. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, firman Tuhan terambil dalam Amsal 25 ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya seperti buah apel emas di pinggan perak. Dalam Amsal 17 ayat yang ke-27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Mari kita menyampaikan sebuah kehidupan yang penuh dengan kebijaksanaan di dalam berbicara. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencoba untuk memikirkan ulang tentang pribadi-pribadi orang yang kalau berbicara itu tanpa dipikir. Jadi namanya asplos, asal nyeplos. Kalimat lain berbicara tentang kebiasaan berbicara tidak dengan pertimbangan. Maka ada kalimat yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, siapa orang yang banyak sekali berbicara? Biasanya dikaitkan dengan wanita, karena wanita memang makhluk sosial yang kebutuhan berelasinya tinggi, sehingga juga dia banyak bicara. Lalu siapa yang banyak bicara? Adalah orang-orang yang berada di posisi di atas. Mungkin dosen, mungkin guru, mungkin majikan, dan juga orang tua kepada anak-anak, mertua kepada mantu. Itu adalah orang-orang yang banyak bicara. Siapa lagi yang banyak bicara? Tentunya jabatan tinggi. Mungkin dia seorang presiden, mungkin dia seorang raja. Atau memang dia seorang motivator yang pekerjaannya bicara. Lalu siapa lagi yang banyak bicara? Salah satunya adalah pendeta atau guru Injil, rohaniawan. Pekerjaannya memang diharuskan dan diwajibkan banyak bicara. Bayangkan kalau seorang pendeta tidak mau banyak bicara, naik ke atas mimbar, disuruh khotbah, lalu bicara 1 menit, 2 menit, turun kembali, pasti itu akan dipersoalkan. Karena untuk berkhotbah minimal 20 menit untuk gereja-gereja yang memang durasi ibadahnya tidak panjang. Ada yang sampai minta 1 jam, ada yang lebih. Maka itu adalah pembicaraan yang memang diharapkan. Jadi ada orang yang berbicara itu ditunggu dan diharapkan. Karena kepakarannya, karena memang dimintakan nasihatnya, dokter yang berbicara kepada pasien. Namun ada bicara yang tidak diharapkan. Kita tidak diharapkan untuk berbicara. Orang bijaksana tahu dengan jelas membedakan. Kapan kita diharapkan bicara, maka berbicaralah. Kapan kita diharapkan diam, tidak berbicara, maka diamlah. Namun tatkala kemudian terbalik, pada saat diminta berbicara, maka dia tidak bicara. Seorang dokter bertanya kepada pasien, "Apa sakitmu?" Pasiennya jawab, "Mau tahu atau mau tahu aja?" "Iya, ceritakan apa sakit penyakitmu." "Saya tidak akan bicara, karena bicara diam itu adalah emas." Ini saudara-saudara bukan lucu, ya. Ini diminta bicara, tidak bicara, bagaimana dokter bisa mengobati? Sahabat seperjalanan. Namun faktor yang paling lebih umum adalah bukan orang diam tidak mau bicara, tapi orang bicara terus tidak mau diam. Jadi faktor umum adalah bukannya dia harusnya bicara tidak bicara, tapi dia harusnya diam, dia bicara terus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tahu dengan jelas dalam Alkitab tentang bagian yang berbicara tentang lidah ini seperti api yang bisa menghanguskan. Lidah ini seperti kemudi. Salah kemudi, maka kita salah arah. Demikian juga dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengolah kata-kata kita dengan baik. Memang harus berangkat daripada ketulusan, berangkat dari kebenaran. Yang penting kan hatinya, bukan ucapannya. Tidak demikian. Kalau orang yang hatinya baik, maka bicara pun akan baik, caranya pun akan baik, akan tepat waktu, tepat durasinya, tepat nadanya, tepat ekspresinya, tepat penekanannya. Maka itu adalah orang-orang yang berhikmat. Nah, bagi orang yang disebut dengan kebiasaan asplos, asal nyeplos,
Dia tanpa pertimbangan. Pokoknya apa yang ada di pikirannya, apa yang di perasaannya, dia ungkapkan keluar. Kalau dia benci, dia ungkapkan keluar. Kalau dia tidak senang, dia ungkapkan keluar. Kalau dia marah, dia ungkapkan keluar. Kalau dia ingin menjelekkan orang, dia ungkapkan keluar. Tatkala orang mengingatkan itu ada bagian rahasia, jabatan rahasia tertentu, jangan dibicarakan. Dia tidak bisa menahan diri. Dia akan terus bicara, bicara, dan bicara. Sehingga bicara ini adalah seperti binatang liar. Kalau tanpa kekang, tanpa kendali, maka itu bisa menghancurkan, menghanguskan, merusakkan kehidupan bagi orang yang terlalu suka bicara, yaitu asplos, asalnya plos, dan juga akan bisa merusak kehidupan orang lain. Rumah tangga bisa hancur karena ada orang yang bicaranya asplos, asalnya plos. Negara bisa hancur karena orang-orang tertentu yang harusnya memegang rahasia jabatan untuk tidak bicara, lalu keluar rahasia-rahasia. Di zaman terdahulu, peperangan-peperangan digagalkan, kemenangan bisa dimenangkan, ataupun sesuatu yang buruk itu bisa digagalkan, karena orang bisa tahu dengan jelas kapan bicara dan kapan itu diam. Sahabat seperjalanan, bicara dan diam itu adalah semacam seni berkendaraan. Bicara itu adalah diilustrasikan seperti gas. Diam itu adalah seperti rem. Kendaraan untuk mencapai tujuan dengan selamat, dia tahu dengan jelas kapan harus gas dan kapan harus rem. Kehidupan kita pun kalau ingin mencapai sebuah kehidupan yang sukses di masa sekarang dan masa akan datang, maka tahu dengan jelas kapan harus bicara dan kapan harus diam. Membedakan kedua hal ini, kapan harus bicara dan kapan harus diam, itu dibutuhkan hikmat bijaksana yang datangnya dari Tuhan. Dalam Amsal 25:11 dikatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Itu yang tepat pada waktunya. Kalau jalanan sedang macet, Anda menggas kendaraan Anda, maka terjadi kecelakaan. Tapi kalau jalanan sedang lenggang, Anda tidak mau maju, tetap direm, maka tidak akan mencapai tujuan. Sahabat seperjalanan, inilah yang disebut dengan seni kehidupan. Dan seni kehidupan ini dibutuhkan hikmat Allah agar kita punya kemampuan bagaimana berbicara tepat pada waktunya. Karena ucapan yang dikatakan tepat pada waktunya seperti buah apel emas di pinggan perak. Sahabat seperjalanan, marilah kita berbicara. Kalau kata-kata yang kita keluar adalah kata-kata yang membangun, meneduhkan, membawa kepada kebenaran, membawa kepada kedamaian, merukunkan. Bukan perkataan yang kita ucapkan yang tidak tepat yang disebut dengan asplos, menimbulkan pertengkaran, menimbulkan sakit hati, menimbulkan kebencian, menebarkan hoax, menebarkan fitnah, menyampaikan berita bohong yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang disebut dengan asplos, asalnya plos. Dengan demikian sahabat, perjalanan kehidupan kita pada dasarnya akan diuji oleh Tuhan. Biarlah lidah kita, ucapan kita, perkataan kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita keluarkan adalah kata-kata berkat, kata-kata yang membangun, dan kata-kata yang menyejukkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ampuni kami, jauhkan kami dari kebiasaan buruk yang namanya asplos, asalnya plos. Biarlah kata-kata yang keluar dari kami adalah kata-kata hikmat yang berasal dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, berhentilah kebiasaan buruk, asplos, asalnya plos. Tuhan memberkati kita semua. Amin.